Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Putra putri, santriawan santriwati, remaja-remaji, siswa-siswi sidang pelajar rahimakumullah. Pada pagi ini kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran, ada yang pengertian Al-Quran menurut bahasa, ada yang pengertian Al-Quran menurut istilah. Kalau Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'ana. Qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca secara bahasa, secara kalimat. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 23 tahun sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, dan membacanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, jadi jelaslah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, dawuhnya Allah. Yang di situ sebagai apa? Sebagai pedoman buat manusia di dunia. Jadi Al-Quran itu digunakan untuk di dunia, bukan untuk di akhirat. Jadi bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah, dengan sama makhluk, dengan alam semesta, diatur oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, itu sudah diatur oleh Al-Quran. Bagaimana kita bangun tidur di malam hari untuk menghadap pada Allah di qiyamul lail, Al-Quran sudah mengajar. Ibadah di pagi hari subuh, Allah mengajar. Bekerja di pagi hari, Allah mengajar. Kemudian aktivitas kita bersama masyarakat di Quran diajarkan. Kemudian ketika malam hari menjelang petang sudah ada, semua diatur dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu berdagang, bercocok tanam, bertani, bisnis, usaha apapun sudah diatur oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya kalau kita malam hari bangun, malam itu Allah memberikan, wa minal laili fatahajjat bina filatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sebagian malam bangunlah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat sunnah, agar supaya apa? Nanti kita mendapatkan maqam mahmuda yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Al-Quran. Saja jadi semua dalam kita berumah tangga, mendidik anak, bermasyarakat, semua ada dipedomani oleh Al-Quran. Ya, jadi semua ada. Kemudian yang terakhir bahwasanya di samping Al-Quran itu turunnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman buat manusia, juga ada yang istimewa, membacanya pun ibadah. Wa qiraatu ibadatun.
membacanya ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi ibadah. Jadi kenapa? Man qara'a harfan min hurufil Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas dengan kebajikan, yang kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan lagi. Jadi satu huruf, kalau kita baca A, 10 kebajikan. Alif, lam, mim. Alif, lam, dan mim berarti 30 kebajikan. Itulah kehebatannya Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jadi membacanya pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan disebut man arada ayata kalam Allah falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog bersama Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi kita pengen konsultasi bersama Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an setiap hari, pagi, siang, sore, malam, jangan berhenti. Walau satu ayat kita mengaji, sehabis sholat kita mengaji. Semoga Allah kan memberkahi. Kalau kita ingin diringankan dari segala penyakit ataupun beban, bacalah Al-Quran kita adukan. Semoga beban kan diringankan, semoga sakit kan disembuhkan. Karena itu Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khusara. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh juga. Nah, itulah para hadirin rahimakumullah. Jadi membacanya pun ibadah Al-Quran itu. Nah, makanya apalagi kalau kita membacanya dengan benar, menerjemahkannya, menjelaskannya, mengkajinya, mengamalkannya. Jadi apa itu namanya? Labdon wa maknan wa amalan. Itu luar biasa lagi. Lebih hebat lagi nanti bersama para malaikat-malaikat martabatnya. Dalam keterangan, barang siapa membaca Al-Quran terbata-bata, maka mendapat 2 pahala. Kalau membaca Al-Quran dengan sempurna, pahalanya bersama para malaikat yang suci-suci. Jadi kesimpulannya, kembali lagi, Al-Quran berbahasa, ada Al-Quran menurut istilah. Kalau Al-Quran berbahasa dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Kalau menurut istilah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 23 tahun sebagai pedoman hidup bagi manusia, membacanya ibadah. Ada terang lain bahwasanya dari Baitul Ijah ke langit dunia, Lailatul Qadar sekaligus, maka dari Baitul Ijah dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu baru berangsur-angsur. Sehingga dalam ada namanya ada Lailatul Qadar, ada nuzul Quran dan sebagainya. Oke. Itulah para sakitun nukatur, mudah-mudahan ada hikmah jeung akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe agar video ini lebih bermanfaat lagi.